tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami beriman kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Ya, aku masih punya Tuhan. You are my strength. You are my joy. Yesus sukacitaku. Ya, Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bergetar. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sungguh ya Bapa, sukacitaku hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh ada. Sebagaimana ada saat ini oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur seberapa umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Biar kiranya Roh Kudus-Mu lah yang terus berbicara. Untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum kehadirat Tuhan. Dan berkati pula pemberitaan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan, dilengkapi di dalam kehidupan kami. Untuk boleh senantiasa bersuka cita di dalam masa-masa yang sulit. Terima kasih Bapa, dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Biar semua yang beriman katakan amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Senang sekali kalau kami boleh ada kembali di Indonesia bersama istri. Satu tema firman Tuhan yang berjudul Rejoice in Tough Time atau bersukacita di masa sulit. Bersukacita di masa sulit. Mungkin pertanyaannya yang pertama buat saya ya saudara. Bukan buat saudara tapi buat saya. Bisakah
kita bersuka cita di masa sulit. Terus terang saya katakan gak bisa. Saya gak bisa bersuka cita di masa sulit. Pada waktu istri saya sakit, pada waktu saya sakit, saya mengalami, saya tahu firman Tuhan berkata kita harus bersuka cita. Tapi pada saat-saat merasakan kesakitan tubuh yang luar biasa, saya masih gak bisa bersuka cita. Gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Di situ ujian buat saya, untuk saya boleh merenungkan lagi apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Karena di sini goncang, saudara, di hati saya ini bergoncang, bergelut. Bagaimana Tuhan saya bisa bersuka cita, bersyukur di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Saudara, kalau saudara membaca dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, ini yang menjadi teks pembacaan kita pada saat ini. Ya, boleh ditampilkan. Habakuk 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-19. Ketika aku mendengar, mungkin dari 16. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal atau keropos. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahkan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mau sedikit saja flashback apa yang terjadi di dalam konteks itu. Pada masa-masa seperti itu, saudara, Yeremia, Nabi Yeremia, belum Habakuk, itu melayani Tuhan di sana, melayani bangsa Israel dan Yehuda. Yang saya heran, saudara kasih, Nabi ini terkenal sekali dengan Nabi yang penuh dengan tetesan air mata. Nabi yang suka menangis, Nabi yang suka mengeluh saudara. Dia menangis bukan melihat keadaan dirinya, tapi dia menangis karena keadaan di rakyatnya. Karena rakyat Israel ini bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk, sombong, tidak rendah hati dan banyak keluhan, marah-marah, gampang tersinggung. Ini bangsa Israel. Dan pada saat itu Nabi sudah berbicara, hamba Tuhan sudah berbicara khotbah berkali-kali kepada mereka. Mereka tetap hatinya tidak mau bertobat. Sampai kita lihat bangsa, Tuhan mengizinkan bangsa Babilonia yang sekarang mungkin dikenal dengan yang namanya Irak gitu, menguasai Israel, menguasai Yehuda. Dan kalau dikuasai begitu bukan biasa-biasa saja saudara. Semua aspek kehidupan dikuasai oleh negeri asing ini dan juga kehidupan tertekan, hak-haknya diambil, ya, rumahnya juga diambil, dirusak, dibakar. Ini yang terjadi di sana waktu itu. Bahkan sulit kerja juga. Nggak dapat kerjaan. Ini bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun saudara. Jadi rakyat tuh sangat menderita. Sementara di tengah-tengah penderitaan itu, Nabi berbicara supaya coba belajar bersyukur, bersukacita di dalam kesesakan ini. Tapi nggak bisa saudara, memang itulah manusia. Sulit untuk bersukacita di tengah-tengah tekanan yang luar biasa. Kita baru saja ya lepas dari pandemik yang luar biasa, tapi juga di dalam peralihan masih ada aja kita tuh rasa takut ya, dan juga angka daripada korban
daripada COVID ini masih terus meningkat seperti di Indonesia. Saya baca itu 400, 500 tiap hari. Ada aja yang kena gitu. Makanya sekarang saudara banyak yang pakai masker ya. Pakai masker dan saya enggak, karena kalau saya pakai masker enggak kedengeran apa yang saya bicara. Ya, saudara, dan di Amerika paling banyak yang kena. Ya, karena apa saudara yang kasih? Karena banyak yang tidak mau divaksin. Enggak mau. Ya, itu hak-hak mereka. Mereka junjung tinggi hak mereka itu. Tidak mau divaksin. Kejadian fakta sudah ada jutaan orang mati, meninggal begitu saja oleh karena corona itu. Nah saudara, kita melihat hari ini, bukan hanya daripada corona COVID itu saudara. Saya baru berangkat dari sana kurang lebih sebulan yang lalu, itu ngalamin temperatur kurang lebih 6 sampai 7 derajat Celcius. Dingin ya. Kalau di sini 20, 23 udah kedinginan luar biasa di Bandung. Tapi di sana 6 derajat. Dan sekarang saya dengar dari anak, itu sudah salju turun. Padahal California nggak pernah turun salju. Ada juga di gunung. Ya, tapi ini turun salju. Bukan hanya turun salju, badai salju. Menimpa California. Banyak tabrakan karena salju yang sudah mengeras itu jadi es. Dan turun juga bola-bola salju berupa dengan seperti kristal-kristal. Itu mobil atapnya hancur semua, bolong-bolong. Karena begitu kerasnya dan sebesar genggaman saya ini. Saya dulu pernah juga terpleset ya, hampir sekali, hampir. Dan tuh ngeri saudara, jadi orang tuh hati-hati sekali di tengah-tengah ini. Saya dengar-dengar lagi bahwa akan ada outage. Outage itu apa? Lampu atau listrik akan dimatikan. Aduh, nggak kebayang saudara. Kalau mati lampu, tidak ada listrik, rusak semua. Daging pada rusak, segala sayuran apalagi, wah udah kacau balau. Ini yang ditakuti. Mereka ini pada khawatir sekarang, ketakutannya luar biasa. Yang tadinya nggak pernah ada ancaman badai, sekarang badai yang luar biasa menimpa dari east sampai west. Semua kena kebagian saudara. Saudara, itu keadaan di sana mungkin nggak ada keadaan di sini, beda lagi dengan di sini banjir. Ditunggu-tunggu kok nggak ada hujan, dikirim banjir. Betul ya? Namanya banjir badang gitu. Dikirim, apalagi Jakarta udah langganan dari Bogor. Ya ayo aja terima. Nah saudara, orang-orang pada sulit untuk berdagang, apalagi waktu pandemi, semua harus online. Saya nggak kebayang itu murid-murid sekolah yang ada di desa, bagaimana mereka bisa online, komputer, boro-boro komputer ya, TV aja jarang yang punya. Nah, ini sulit sekali belajar. Semua gereja juga begitu. Nah, ada satu gereja kemarin itu tadi mau ngundang saya telepon, gimana Pak? Pak, maaf ini masih online. Masih online? 3 tahun? Iya 3 tahun online terus, coba bayangkan. Gak ada orang yang beribadah. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan gereja itu ya. Kosong terus coba saudara. Yang tadinya ribuan orang masuk ke situ. Saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat keadaan seperti ini bukan sesuatu yang aneh. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Matius. Sudah dinubuatkan bakal terjadi. Jangan bilang, oh puji Tuhan sekarang enggak. Ya, harap kita berdoa. Tetapi nanti ada lagi gelombang berikutnya, kita nggak tahu. Apakah itu dalam bentuk virus, apakah itu dalam bentuk famine ataupun kelaparan, kita nggak tahu saudara. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang dari Antonius Nathan itu, dia bicara bahwa kita ini lagi mengadakan satu program besar-besaran untuk nasional. Saya bilang, apa itu Pak? Lumbung Yusuf. Dia sebut Lumbung Yusuf memang dari Alkitab. Tapi buat apa? Lumbung Yusuf itu coba menolong pemerintah untuk menggalang semua pangan itu. Mengenai makanan itu ditumpuk nanti persis seperti keadaan di zaman Yusuf. Karena nanti tahun 2024 akan terjadi seperti ini.
Wah, saya bilang, kok sampai begitu ya? Ya, itu keadaannya. Baik pemerintah maupun pengkhotbah sekarang, semua fokus pada famine ini. Kejadian kelaparan yang sifatnya nasional. Ya kita berdoa saudara ya, jemaat semua berdoa supaya jangan sampai terjadi. Supaya banyak pertolongan dari berbagai pihak. Saudara yang kasih, Mazmur 23 ayat 4 pun sampai menyebutkan bahwa Daud menyatakan dirinya melalui kesaksiannya. Bahkan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun. Berarti dia tuh merasakan, berarti dia mengalami kesulitan hidupnya. Mungkin pada waktu itu bukan soal kesehatan, bukan soal apalagi ekonomi, tetapi soal keselamatan jiwanya. Dia mau dibunuh berapa kali. Berapa kali sudah mau dibunuh. Jadi hidupnya terancam terus tiap saat. Dia juga khawatir saudara. Ya, tapi meskipun demikian, ia punya hak bukan? Untuk apa? Seperti saya, seperti saudara, sedih. Punya hak untuk apa? Marah. Punya hak untuk apa? Kecewa. Bingung. Dan mengalami banyak tekanan di dalam hidupnya. Tapi kembali lagi, kalau mau ditarik garis lurus ke Habakuk apa yang terjadi? Belajar apa yang sedang terjadi di zaman Habakuk waktu itu. Saudara, Habakuk melayani sementara untuk bantu Yeremia, tapi tetap bangsa itu tegar tengkuk dan tidak mau bertobat. Apa yang saya dapatkan, apa yang kita dapatkan dari Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Yang pertama ayat 16. Ayat 16 itu, kalau saudara mau lihat di situ, saya sebutkan apa ya, poin pertama. Ya, jangan marah-marah. Kalau terjadi kesulitan, kesesakan, jangan marah-marah. Kalau mau marah sendiri, jangan limpahkan ke orang lain, apalagi ke Tuhan. Pernahkah saya ngalamin? Ngalamin. Saya mah nggak mau bohong. Meskipun saya pengkhotbah, nggak hanya bilang kita harus bersuka cita di tengah-tengah kesulitan. Itu mah cuma bunyi aja, saya ngalamin. Waktu istri saya sakit, waktu saya sakit. Di tengah-tengah penderitaan sakit tubuh, apa saya bisa bersuka cita? Jujur, enggak. Enggak bisa. Saya tuh udah belajar firman Tuhan terus-terusan. Bolak-balik terus aja dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya mengerti firman Tuhan, tetapi untuk menjalani yang satu itu bersuka cita di dalam kesulitan, sulit. Saya harus merasakan tubuh yang sakit. Merasakan bagaimana perihnya itu meskipun sudah dianestesi soal bedah membedah. Apalagi setelah anfal, setelah selesai begitu muntah-muntah dan sebagainya. Sampai hampir lewat. Gak ada makanan yang masuk kecuali infus. Apalagi kalau ditambah dengan istri saya. Saudara, ini mungkin kami alami. Saya harap berdoa juga, jangan saudara alami ya. Ini harapan saya. Tapi toh kalau sampai mengalami masa-masa sulit itu. Firman Tuhan Habakuk katakan, jangan marah-marah. Biasanya kan kalau orang sakit, yang pertama marah ke dirinya. Gue ada dosa enggak ya? Ada salah enggak ya? Gitu kan. Lalu kedua, kalau enggak dapat rasanya benar nih hidup nih. Mulai apa? Cari yang kedua. Cari siapa yang bisa disalahin. Ya kan? Yang bisa disalahkan orang terdekat. Siapa itu? Nah lu, istri ya? Ya suami juga. Ya istri ya suami. Pokoknya yang paling dekat dengan dia ya itu yang kena sasaran. Kamu sih gak perhatikan makanan. Kamu sih sembarangan dan sebagainya. Wah macam-macam alasan. Kalau sudah selesai itu nggak ada lagi yang bisa disalahkan, siapa yang disalahkan? Nah itu dia. Nih Tuhan nih, biang keladinya nih. Kenapa saya sampai begini? Kan Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan menjaga kami. Tuhan sudah berjanji akan melindungi kami. Tuhan sudah berjanji menyertai kami sampai kesudahan zaman. Kok bisa? Kok bisa seperti ini?
Saudara kasih, mau contoh, saya kasih contoh. Perjanjian Lama, kalau saudara ingat Ayub, bagaimana hidupnya Ayub. Tiada hari ibadah tanpa Ayub. Artinya dia selalu hadir dalam ibadah. Suka memberi, murah hati orangnya. Kepada yang miskin dia suka memberi. Persembahan, enggak pernah berhenti dia berikan persembahan. Aktif, dia aktif sekali dalam peribadatan. Apalagi, dia orang yang soleh. Kayaknya dia udah layak dipanggil pendeta. Tapi apa kejadiannya? Kena, diizinkan Tuhan untuk dia mengalami penyakit. Penyakit waktu itu paling bahaya, kalau stadium mau udah 4, penyakit barah. Penyakit barah itu dalam bahasa Ibrani itu bukan sekedar borok yang berbau busuk, bernanah dan gatal-gatal di seluruh tubuh. Bukan hanya di sebagian tetapi seluruh tubuh. Dia harus garuk, udah gak ada lagi kukunya. Dia ambil beling, dia garuk itu. Baca saudara di kitab Ayub. Bisa bayangkan gimana penderitaannya. Udah gak tinggal lagi di rumah. Karena apa? Rumahnya habis. Seharian saja anaknya mati. Hancur, usahanya hancur dalam sehari. Nggak punya harta lagi. 0%. Nggak ada lagi simpanan. Habis sudah. Teman-teman baiknya, sahabat yang selalu berdampingan dengan dia. Jauh. Dulu mah, aduh, masa-masa jaya dideketin. Sekarang udah ambruk, bangkrut, ambles, miskin, penyakitan lagi, nggak ada yang mau deket. Biasa kan? Ada istilah bahasa Indonesia ya, peribahasa itu apa tuh? Habis, hafal ya. Habis manis sepah dibuang, begitu. Udah tinggal sepahnya dibuang, dilepeh istilahnya. Jadi, nah inilah manusia. Saya bicara bukan hanya orang yang non-Kristen, tapi yang Kristen juga sama seperti itu. Perbuatannya, karakternya sama, nggak beda. Yang lebih parah, bininya saudara. Yang disebut kalau bahasa Sunda, pamajikan. Iya kan? Betul ya? Pamajikan. Waduh. Saya suka keliru, saya orang Jakarta. Bilang pamajikan. Wah, namanya juga majikan. Wah, dia ngatur semuanya. Nah, kalau lagi begitu tuh, udah diatur semua. Yang tadinya pendiam tuh, rewelnya luar biasa. Saya nggak bicarakan dia. Komentarnya banyak sekali. Ya kan? Nah, yang paling menyakitkan dia ngomong apa, saudara? Baca firman Tuhan. Yang paling menyakitkan, udah Ayub tuh istilahnya sudah jatuh tertiban tangga. Sampai Ayub dikata-katain, tuh kalau bahasa Jakarta, lo lihat lo, tuh tubuh lo. Gi, lo pergi ke gereja lagi, Gi, sana GIA. Gi, lo aktif di sana, Gi, lo lihat tubuh lo. Ada yang memperhatikan? Gak ada. Teman-teman udah pada pergi. Hah? Apalagi? Siapa lagi? Tuhan. Mana Tuhan lo? Ini yang tadinya tuh, aduh, gandengan tiap hari itu. Sehidup semati. Seperti Sampek Eng Tiau kan. Waduh, udah kemana-mana berdua, gantet terus. Ingat waktu pernikahan? Ingat. Apakah kau mau menerima saudara Ayub? Pada waktu senang maupun susah? Yes, amin. Waduh, tegas banget dah. Apakah kau mau menerima saudara Ayub pada waktu miskin maupun kaya? Yes Tuhan, cepetan dah. Waduh, udah rasanya tuh udah. Saudara, pada waktu kenyataannya terjadi, musibah terjadi, habis-habisan gak punya harta sesen pun, ngomongnya seperti itu. Sudah matilah kau. Saya gak buat-buat, baca. Matilah kau. Gak cukup sampai di situ. Itu mulut. Maaf ya, gak semua perempuan gitu ya. Saya gak lagi nuduh.
itu mulut perempuan satu itu. Matilah kau dan hujatlah Allahmu. Wah, ampun tuh. Apa kata yang paling tepat buat dia? Kualat, benar-benar kualat. Jawabnya Ayub apa? Saya pakai bahasa asing ya. Oh, nabal. Apa itu nabal? Kalau dalam terjemahkan ke bahasa Indonesia, orang gila. Gila itu di sini tuh dalam bahasa Indonesia sebetulnya terjemahannya kau orang yang tidak beriman. Gak ada rasa percaya, apalagi mempercayai. Gak ada. Kau perempuan gila. Kau hanya mau menerima yang baik, tapi yang tidak baik kau gak mau terima. Maunya kalau udah hidup senang-senang, terus rasanya gak ada masalah. Apakah kau hidup senang di dalam Tuhan? Haleluya, gak pernah sakit, gak pernah rugi, benar. Benar gak pernah rugi. Benar gak pernah sakit. Gede bohongnya. Terus terang gede bohongnya. Saudaraku yang kekasih, ini dibilang Nabal. Satu lagi peristiwa, siapa namanya itu di dalam Matius 20. Tuhan memberikan perumpamaan tentang dirinya sebagai landowner atau yang punya tanah yang berbidang-bidang banyak besar sekali. Dia kepengen, dia perlu tenaga kerja. Jam 9 ada yang melamar, dia terima. Dia kasih tahu, upahmu sehari sedinar, 1 dinar. Baik, nanti rombongan yang lain datang jam 12. Ayo di-hire lagi, diterima lagi. Saya kasih tahu tiap-tiap orang, kamu sedinar setiap hari ya, itu upahmu. Jadi nggak ada perbedaan, sama. Ya, olah tuh tanah. Yang jam 3 datang lagi, diterima lagi sama dia. Sehari sedinar, setuju? Deal, udah. Masih ada yang jam 5 datang, jam 5 sore. Mau kerja? Mau, ayo cek upahmu 1 dinar 1 hari. Apa kejadian? Ini mungkin perumpamaan ini jarang atau jarang untuk dikhotbahkan. Saudara, pada waktu mentor mandornya itu kasih upahnya sedinar. Dari yang jam 5 nerima, jam 3 nerima, jam 12, jam 9, marah-marah. Mereka gak terima. Ini namanya gak adil. Gak adil tuh itu landowner itu. Masa saya yang kerja jam 9 dikasih 1 dinar? Masa yang jam 5 itu dikasih 1 dinar? Di mana keadilannya? Sama saja, mendingan saya tadinya, biasa kalau orang kalau udah begitu tuh, ngulang ke belakang. Kalau gitu mah, tahu gitu mah, nah gitu kan istilahnya. Tahu gitu mah, mendingan ngelamarnya nanti jam 5 terakhir. Ya kan? Sama seperti orang yang mau diselamatkan tuh yang salib yang sebelah Yesus. Kan diselamatkannya pada hari terakhirnya, detik terakhirnya, bukan? Apakah saudara beranggapan sama dengan mereka itu bilang, gua mah bertobatnya nanti aja. Kalau udah megap-megap, begitu. Kalau keburu, kalau nggak keburu. Saudara yang kasih, banyak orang itu selalu menilai Tuhan seperti itu. Tidak adil. Padahal Tuhan sudah tegaskan, 1 hari 1 dinar, titik. Nggak perlu, you di-hire, you dipekerjakan, nggak perlu kasih komentar, nggak perlu mengeluh. Mau yang jam 9, mau jam 12, mau jam 3, maupun jam 5. Lah dia yang punya tanah. Dia punya hak untuk ngasih. Kenapa jadi iri-irian? Sayang tuh, kasihan orang irian. Jadi ngiri terus hidupnya. Hidup saya juga banyak yang ngiri, saudara. Open. Selamat datang di dunia pelayanan. Banyak yang iri.
enggak jemaat, enggak juga pendeta. Diiriin aja terus. It's okay. Ya kan? Saya jalan terus. Kan enggak bikin susah. Bikin susah saya? Enggak. Ya sudah. Tenang aja. Sekolah sampai selesai program dokter saya. Ada lagi yang ngiri. Ngomongin. Apa urusannya? Itu kan kehidupan saya, panggilan saya. Saya bertanggung jawab sama Tuhan, bukan sama kalian. Apa urusan? Saya nggak pernah minjem, tolong dong bayarin tuitionnya atau biaya sekolah. Enggak, saya nggak pernah minta. Kenapa jadi iri? Kok saya yang diiriin? Nggak ngerti saya. Saudaraku yang kekasih, saya hanya bertanggung jawab sama Tuhan. Biar ada satu kali semua dibukakan. Dan saudara yang kasih, ini yang Habakuk kasih tahu, nasihatkan. Jangan suka marah-marah. Ngeluh. Baik dalam rupa tindakan maupun perkataan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang punya urusan. Engkau milik Tuhan, aku milik Tuhan. Amin. Galatia 2 ayat 20, jangan pernah lupa bahwa engkau tuh sudah dibeli tunai. Engkau tuh sudah ditebus menjadi anak-anaknya. Titik. Gak ada meskipun atau kalau, gak ada. Semua sudah milik Tuhan. Tinggal apa? Mentaati kehendaknya. Udah, mentaati perintahnya. Saudara, ini yang terjadi, yang poin kedua. Ya, sebelum poin kedua, saya tuh heran ya, ada satu gambar gereja, letaknya itu di pinggir jurang. Saya dikirimin. Untuk apa ini? Kok gereja di pinggir jurang? Ternyata ini banyak orang datang ke gereja ini, tapi berakhirnya terjun ke jurang. Seperti satu gambaran, saya bilang apa artinya? Di situ ada penjelasan sedikit. You may have been born in the church. Mungkin kau lahir di gereja. Engkau keturunan Kristen. Dari nenek moyangmu Kristen. Dan gerejanya gak pernah pindah-pindah. GIA, bukan GIA. Apa tuh? Gereja. Kau sering ke gereja itu. Apalagi? Kalau ada apa-apa, kau ke gereja. Kau bertumbuh di gereja. Menjadi dewasa di gereja. Dinikahkan di gereja. Melahirkan anak, didedikasi anak di gereja. Sampai engkau sakit, mati di gereja. Ada peti mati, isinya engkau di gereja. Tapi akhirnya end up-nya di neraka. Kan jadi bingung orang, oh ngeri juga ya kalau ke gereja, kalau akhirnya ke neraka siapa yang mau? Saudara, ini enggak bertentangan dengan gereja. Yang bertentangan pribadinya. Yang hanya beriman, yang hanya percaya pada gereja. Apa-apa gereja, apa-apa gereja. Gereja tidak pernah menjanjikan, menjaminmu masuk surga. Saya tegas mau katakan ini. Gereja tidak pernah menjamin engkau masuk surga. Mau pengkhotbah manapun, tidak ada memberikan jaminan. Yang memberi jaminan adalah Kristus. You always belong to the church, but you never belong to Christ. Untuk itulah Kristus datang ke dunia ini. Dialah yang mendirikan gereja. Tapi bukan berarti kita selalu bertumpu pada gereja. Kita harus bertumpu pada Kristus yang menyelamatkan kita. Jangan salah konsep. Jangan salah pemikiran, saudara. Nah, zaman sekarang ini di poin kedua ya. Di masa-masa sulit, respon yang paling sering yang masuk kepala kita ini, kalau ada orang yang nanya, gimana kabarmu? Baik, enggak ada apa-apa. Padahal orang-orang tahu, misalkan dia sakit, enggak apa-apa. Kalau apalagi kalau dia udah tua, itu mah biasa penyakit tua. Saya tuh selidikin di
kedokteran, kamus kedokteran. Ada nggak penyakit tua? Nggak ketemu saudara. Mungkin saudara ketemu, kamu saudara. Kasih tahu saya. Saya mau kasih tahu dokter-dokter itu bahwa ada istilah penyakit tua gitu. Nggak ada yang nyiptain itu cuma orang-orang tua. Betul saudara. Yang nyiptakan itu orang-orang tua. Dari mana taunya? Dari sonohnya gitu ngomongnya. Ya itu di film-film sinetron kan kalau merankan orang tua selalu dimulai dengan oh itu penyakit tua. Gak ada dari sononya itu saudara. Cuma orang kebiasaan aja itu. Nanti lihat deh drama Natal nih. Ada yang meranin orang tua, coba mulai dari batuk. Saya nggak setuju dengan hal itu. Emang orang tua semua batuk? Enggak lah. Sorry ya. Kan si Om bilang enggak katanya. Saya nggak batuk. Nah saudara yang kasih, sekarang tuh banyak orang. Ini diumpamakan dari Habakuk. Kalau ada kenyataan hidup, diumpamakan kepalanya masuk ke dalam pasir. Seolah-olah enggak ada apa-apa. Jadi simpulannya dari firman Tuhan ini rada sulit. Kesimpulannya kita sedang masuk dalam dunia penyangkalan. Denial. Penyangkalan. Gak mau ngaku. Dari mana asalnya sih penyangkalan itu? Ada yang tahu? Dari kitab Kejadian, dari Adam dan Hawa. Mulainya penyangkalan dari situ. Mulai pertama, diturunin terus-menerus sampai zaman sekarang. Sekarang lagi heboh, di mana-mana penyangkalan. Tanggal 6 Januari, kejadian di Amerika, tepatnya di Washington State Capitol. Itu kan dulu kan pernah heboh kan, sudah lihat di TV kan, ada riot, demo, masuk itu ribuan orang ke dalam State Capitol Building itu. Sudah jelas-jelas di center oleh media sosial di mana saja. Ujung-ujungnya baru-baru ini dibongkar. Enggak pernah ada. Loh, kok begitu? Enggak pernah ada. Itu mah orang cuma kumpul-kumpul, coba ngomongnya begitu. Saya tuh heran, nih orang Amerika ini harusnya jujur, enggak jujur juga. Nyangkali diri. Dia bilang, aduh kok sampai begini ya. Saudara jangan kaget, dalam 2 Petrus 2 ayat 1, apa yang dikatakan? Ini berupa nubuat juga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal, ingat sudah garis bawah, menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini hati-hati. Para hamba Tuhan juga perlu belajar terus. Jangan sampai salah kalau menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai tafsirannya salah. Untuk itulah dia sekolah. Harus belajar. Pun tidak sekolah, harus tetap belajar. Informal. Bahkan jemaat juga harus belajar. Kalau ada Bible study, fellowship, datang. Supaya kita lebih kenal siapa Tuhan kita. Jangan, ya tadi saya udah ngomong satu lagu, apa tadi, karena saya ada Tuhan gitu ya. Untungnya saya masih ada Tuhan. Saya sedih betul. Untungnya saya masih ada Tuhan. Sejauh itukah? Sejauh itukah ungkapan pujianmu? Tidak. Lebih daripada untungnya saya masih ada Tuhan. Enggak. Kristus itu yang menjadi Tuhanmu. Engkau hidup berdampingan bersama-sama dengan Kristus. Harus kita lebih kenal. Makanya tadi saya bilang sesudah firman mungkin kita nyanyikan segala perkara. Saudara, ini yang Petrus katakan ini benar-benar terjadi di mana-mana. Baru banyak pengajaran-pengajaran baru, pengajaran-pengajaran sesat.
Kemarin saya lewat Kelapa Gading, minggu yang lalu diantar sama teman, nih jangan lupa, Pak David, nih tahu nggak di daerah ini, dulu ini ada gereja setan. Oh iya, masih ada? Kayaknya masih ada pengikut-pengikutnya. Jadi di dalam satu area itu gereja setan. Ada lagi di sebelah sana, waduh, sekarang tuh banyak, hati-hati saudara, ya jangan suka jajan. Bukan makanan, tapi ini makanan rohani. Kalau di Bandung jajan mah enak ya, ke sana kemari. Tapi kalau orang yang suka jajan, ntar ke sana, ntar kemari. Nah itu, makanan rohaninya campur aduk. Sampai sakit perut saudara. Saudara kasih hati-hatilah. Denial is the name of the game in the world today. Sekarang lagi hati-hati, saya mau katakan sama saudara, saya bukan bernubuat, tapi hati-hati. Ini adalah masa denial, masa penyangkalan. Yang ketiga, yang terakhir, yang saya lihat di sini adalah poin yang ketiga, prinsip ketiga. Pada waktu seorang menghadapi masa sulit, respon tanggapan yang sering berusaha memikirkan apa? Mikirin bagaimana memperbaiki, bagaimana menciptakan sesuatu. Aduh kok sulit ya. Pokoknya berusaha terus menerus. Nah ini nih zaman sekarang. Nah Habakuk katakan ya, kenapa sulitnya orang bersuka cita di dalam masa sulit? Karena dia tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam segala upayanya. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam belajar. Take it for granted. Itu biasa aja. Jangan saudara. Ini waktunya kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Saya sebutkan 3 saja, masih banyak. Sorry, kalau saudara mau catat silakan, kalau saudara nggak bisa nyatat, dengar saja. Apa itu keterlibatan Tuhan dengan orang percaya? Yang pertama, Mazmur 127 ayat yang pertama, ini ayat terkenal. Apa yang dikatakan? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini Tuhan melibatkan diri dalam segala usaha, dalam segala penghasilan, dalam segala keamanan, bahkan perlindungan. Dia selalu ada. Nah orang percaya ini selalu mohon Tuhan, tolong Tuhan. Libatkan, tiap pagi berdoa, Tuhan lindungilah keluargaku siang dan malam. Jauhkan dari segala kejahatan. Karena banyak kejahatan di mana-mana. Jauhkanlah Tuhan. Jauhkan dari segala cobaan. Jauhkanlah. Saudara, yang kedua, keterlibatan Tuhan dalam soal makanan dan minuman. Baca Markus 6 ayat 30 sampai 43. Bagaimana mungkin bisa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Gak mungkin, itu gak masuk akal. Panitia mana yang mampu untuk memecahkan hal itu? Nggak ada, saudara. Akhirnya Tuhan katakan, mari berikan ke tanganku. Dia doa, dia pecah-pecahkan. Hasilnya melimpah ruah. Ya. Jadi jangan terkungkung dengan soal ketidakmustahilan atau bagaimana gitu ya. Tapi yang kita terkungkung, fokus kita adalah bahwa Tuhan harus dilibatkan dalam segala hal. Termasuk makanan, cari makan, cari minum, termasuk kehidupan ekonomi, berjualan, berusaha. Selalu Tuhan. Saya masih ingat tuh keluarganya Yung ya. Dia Bu Esther ini setiap pagi selalu berdoa mamahnya, papahnya. Saya dengar kesaksian itu sekali, seumur hidup nggak pernah lupa. Banyak toko ya, toko apa itu, bangunan, banyak, wah itu seperti saingan. Tapi toko itu tidak akan pernah dibuka kalau belum berdoa dulu melibatkan Tuhan. Belajar dari hal ini saudara. Akhirnya kita lihat bahwa toko ini yang sederhana, tapi diberkati Tuhan terus. Kita harus belajar dari contoh-contoh anak-anak Tuhan yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal.
Tuhan juga keterlibatan yang terakhir soal kesembuhan, kesehatan. Matius 8 ayat 14-15, Matius 9 ayat 20-22. Soal kesembuhan Tuhan menjalankan, mempraktekkan itu semua. Banyak kejadian kesembuhan, banyak pemulihan, banyak kelepasan. Artinya apa? Bukan soal objeknya orang yang dilepaskan disembuhkan, haleluya. Tapi haleluya Tuhan terlibat di dalam hal ini sehingga terjadi kesembuhan. Itu poinnya. Selalu mengagungkan Tuhan, selalu menempatkan Tuhan utama. Dan saudaraku yang kekasih, masih banyak lagi tetapi saya cuma kasih contoh 3 keterlibatan Tuhan. Dan sekarang yang paling penting, Pastor, saya ini sudah berdoa tentang kesulitan saya. Bukan sekali, bukan seminggu, tapi sudah tahunan. Kok begini-begini aja, kok nggak ada jawaban? Nah, saya bongkar sekarang dari firman Tuhan. Pertama, kalau saudara mau catat, Keluaran 15 ayat yang ke-26, Yakobus 5 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Karena ada dosa. Jangan tersinggung. Kalau memang benar ada dosa, kenapa kita ngakui di hadapan Tuhan? Akui. Tuhan ampuni dosaku. Enggak usah tuh yang lain-lain jadi kesaksian. Enggak, ini sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu engkau berdosa atau tidak. Jadi akui. Bersimpuh duduk, ampuni aku Tuhan. Kesalahanku, dosa-dosaku ini ya Tuhan. Yang kedua, kenapa masih belum sembuh? Bukan Tuhan gak peduli, Tuhan tetap peduli. Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita. Seringkali kita itu karakternya masih kurang baik. Seperti anak saya selalu bilang, penting anak Tuhan tuh karakternya. Karakter. Nah itu saudara, meskipun Kristen, kalau karakternya buruk, gak ngejamin dah. Ya, dia pakai masker aja tuh. Seperti saudara pakai masker, tapi maskernya rohani nih. Maskernya kelihatan mulus, baik, rohani. Tapi di dalamnya karakternya itu masih duniawi. Nah ini yang Tuhan mau sebutkan, hati-hati. Itu Tuhan sedang bekerja. Yang ketiga, kejadian ini menyatakan kemuliaan Tuhan dalam Yohanes 9 maupun 11. Ingin supaya Tuhan itu dikenal, supaya Tuhan itu ada dan dikenal dan dimuliakan oleh banyak orang. Tentang kejadian-kejadian ini semua. Ya, ini penting sekali saudara, ini maksud Tuhan kenapa kok belum sembuh. Yang keempat terakhir, ini yang sudah ultimatum yang terakhir. Tuhan ingin mengingatkan pada saudara dan saya bahwa hidup di dunia ini sementara. Gak ada yang selama-lamanya. Jangan bilang, oh itu kan bilangnya 70 tahun, saya kan masih 17 tahun. Oh no. Bukan itu. Waktunya Tuhan, ya waktunya Tuhan. Ya, jadi sementara sifatnya Ibrani 9 ayat 27 dan Wahyu 21 ayat yang keempat. Saudara, sekarang tiba saatnya pertanyaan yang paling penting adalah, bagaimana kita bisa rejoice in in the tough times. Bagaimana kita bisa rejoice? Bagaimana saya bisa bersuka cita? Tadi saya sudah ungkapkan pertama-tama, saya nggak bisa bersuka cita. Pada waktu merasakan sakitnya, pedihnya, hancurnya hati, sulit bersuka cita. Ada proses, ada masa di mana saya perlu keluhan itu keluar, it's okay, itu normal, itu manusiawi. Tapi tidak okay kalau terus menerus dan menjadi pegangan hidup. Enggak. Satu kali kita sadar, saya ini anak Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah satu. Jawabannya cuma satu. Daud, Musa, dan masih banyak lagi pahlawan iman bisa rejoice in the tough times. Satu rahasianya, sekarang saya bukakan, yaitu apa? Trust in the Lord. Pastor, itu bedanya apa sama belief ya?
Believe sama trust sama-sama diterjemahkan percaya. Tapi beda saudara, setelah diselidiki. Kalau believe, itu cuma percaya pada momen-momen tertentu. Baik yang karena dampak dari luar maupun juga dari dalam. Dari dalam lagi mood. Oh haleluya, puji-pujiannya juga senang membuat kita gembira. Karena keadaan, lingkungan dan membawa kita sukacita. Haleluya. I believe in you. Itu kan pujiannya. Tapi kalau trust in the Lord itu berbeda saudara. Trust in the Lord itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karena apa? Dia percaya betul siapa yang dia percaya, yaitu Tuhan, Yesus Kristus. Dan dia bukan hanya mempercayai, dia sudah ngalamin seperti Daud ngalamin. Makanya dia berani bersaksi. Dia ngalamin, oleh sebab itu dia rejoice. Karena trust in the Lord, memotori rejoice in the tough times. Tuhan itu gembalaku. Itu enggak mudah loh ungkapan itu. Meskipun nyanyian, pembacaan Alkitab sering dibacakan. Tapi bisa ngomong, Tuhan, God is my shepherd. Itu enggak mudah. Artinya itu berarti sekali buat hidupnya. Saudara, oleh sebab itu jangan pernah lupa, trust in the Lord in your life. Di dalam hidupmu pribadi pada Tuhan. Saudara harus tanamkan trust in the Lord. Dalam keadaan apapun, sulit, sukar, penderitaan, senang, tetap trust in the Lord. Satu pujian, saya minta bantuan dari WL maupun juga singers. Lagu ini mungkin lama ya, tapi coba perhatikan kata-katanya. Mari kita bangkit berdiri ya, kita nyanyikan pujiannya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah
Tuhan, terima kasih Engkau telah berfirman, memberi kekuatan bagi hidup kami, bagi semua umat-Mu yang hadir. Berkati dalam hidupnya, agar sungguh lebih hari lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya jauh sehingga kami berkata Tuhan saya, tapi Engkau lah ya Bapa, ya Aba. Engkau dekat dengan kami. Engkau juga turut merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dingin Tuhan bangkitkan kembali. Oh haleluya, beri semangat terus dan kesetiaan. Tuhan, mereka yang sedang cari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Berkati ya Tuhan. Yang berusaha pun ya Bapa, mungkin sedang mengalami kesulitan, Tuhan bukakan pintu berkat-Mu. Agar mereka diberkati dengan limpah, limpah, limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ini hanya dalam satu nama yang kami cintai. Sahabat kami, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang beriman katakan, amin.